We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Bang Fahrul Rozi, atau yang sering disebut Oji, seorang guide di Pagar Alam. Bang, sore juga Pak. Ya. Bang, Pagar Alam itu ada di mana Bang? Silakan Bang. Oke, sebelumnya salam dari Tanah Besema, dari Pagar Alam, Sumatera Selatan sebelumnya Pak. Pagar Alam ini ada di bawah kaki Gunung Dempo tepatnya, di Sumatera Selatan. Kota terakhir perbatasan antara Bengkulu dan Sumatera Selatan. Jadi kotanya paling ujung. Kota ini kota kecil yang dulunya nanti tanggal 21 ini dia bertepatan umurnya 20 tahun. Pas sekali nanti tanggal 21 nanti baru umur 20 tahun. Jadi umur Kota Pagar Alam masih muda sekali. Yang sebelumnya masih gabung dengan Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Gitu. Jadi Pagar Alam ini namanya dari Pagar Alam, namanya aja Pagar Alam, di kota yang dipagarin sama alam, jadi dipagarin pegunungan Dempo dan Bukit Barisan. Gitu, oh, Pak. nah, iya. Ini itu berarti 20 tahun yang lalu nggak ada kota ini? Belum, jadi dulu 20 tahun yang lalu itu masih Kabupaten Lahat ya. Masih tergabung di Kabupaten Lahat, begitu. Oke. Dan ini kota wisata? Betul, kebetulan kota wisata juga. Landmarks utamanya tuh pergunungan, Gunung Dempo. Dan ada juga budaya-budayanya ya, budaya Pagar Alam, banyak juga di sini. Terus ada megalitikum, rumah adat. Kebetulan juga kota air terjun juga terkenalnya. Gitu. Oke. Begitu. Terkenal sekali, paling terkenal sih dengan perkebunan tehnya yang di Gunung Dempo, Pak. Oh, perkebunan teh. Yang sangat luas, dan ya tehnya juga sekitar kurang lebih 1.500 hektar. Gitu, Pak. Nah, Bang Oji ini jadi guide di sana. Betul, kebetulan saya guide. Lebih spesifiknya saya ini guide gunung sih, Pak. Guide gunung. Pendakian Gunung Dempo. Saya disertifikasi untuk pendakian Gunung Dempo. Lebih tepatnya itu untuk guide-guide yang lain. Kebetulan di Pagar Alam Wisata kami ada juga teman-teman lebih khusus buat guide city tour-nya, ke megalitikumnya, mengeksplor rumah-rumah adat segala macam itu juga ada. Oke. Saya pikir Pagar Alam itu bukan kota. Desa gitu ya. Bukan kaki gunung gitu, saya pikir. Itu di Kawah Merapi Gunung Dempo. Ini di Kawah Merapi Gunung Dempo. Memang hijau begini atau bagaimana? Enggak, Gunung Dempo ini punya ketinggiannya 3.000, tertinggi 3.179 mdpl. Ya, nah ini puncak keduanya yang paling tertinggi, posisi saya ini 3.179, puncak Merapi. Jadi kalau mendaki Dempo ini dapat 2 puncak. Yang pertama top Dempo 3.159 yang udah terkenal, 3.159, terus ada turun ke bawah itu ada pelataran. Kalau di Gunung Gede itu ada Surya Kencana. Nah, kalau di Gunung Dempo ini ada pelataran, Pak. Pelataran itu ada seperti area camping
yang sangat luas gitu ya. Terus naik lagi baru bisa sampai ke top Merapi ini. Baru bisa ngelihat kawah ini. Nah, warna kawahnya ini nggak selalu hijau. Dia ada dua warna. Hijau ini malah sangat susah ditemuin gitu. Jadi kebanyakan pendaki pengen kesini ini pengen nemuin warna yang ini. Cuman paling sering itu warnanya warna abu-abu gitu Pak. Nah, musim atau bulan apa bisa menemukan warna hijau ini? Atau jam berapa? Oh iya, biasanya ini kebanyakan musim hujan. Sering sekali ditemuin musim hujan. Cuman sering ya, cuman nggak tahu tepat waktunya kapan itu saya nggak tahu. Cuman saya berapa kali naik yang ketemu warna hijau ini setiap musim hujan. Oke, Gitu, Pak. musim hujan. Wow, cantik sekali ini ya. Iya. Oke. Nah, ini ada mercusuar katanya. Iya, ini kebetulan mercusuar buatan. Jadi ini lokasinya di Kebun Raya Dempo. Lokasi agrowisata di Gunung Dempo, di perkebunan teh tepatnya. View-nya ini langsung view-nya langsung Kota Pagar Alam. Di sini bisa camping juga buat keluarga gitu kan. Spot-spot wisata lah gitu, spot-spot foto Instagramable sekarang begitu. Nah, untuk naik ke mercusuar ini jalan berapa lama, Bang? Atau bisa naik mobil? Iya bisa, aksesnya ke Gunung Dempo ini udah bagus sekali, udah beraspal semua sampai namanya sampai Rimau. Sampai Rimau itu aspalnya di ketinggian 1.800 mdpl, itu aspal terakhir itu. Kalau ini pas banget di bawah Rimau, jadi aksesnya masih mudah sekali pokoknya, bisa pakai mobil, nggak perlu capek-capek hiking seperti naik rimbuh gitu loh Pak. Oke. Nah, kalau dari base camp sampai ke puncak Dempo berapa jam, Bang? Kurang lebih kalau normal pendakian itu untuk pemula sekitar 7 sampai 8 jam. Oke. Via jalur Kampung 4, ada jalurnya. Kebetulan jalur pendakian Gunung Dempo ini ada 1, 2, 3, 4. Cuman yang resmi yang difokuskan sekarang ini adalah via Kampung 4. Kampung 4 ini kampung tertinggi di Sumsel kebetulan. Nah, jadi difokuskan ke sana. Jalur Rimau juga ada, jalur Jarai juga ada. Ada satu lagi jalur utama, cuman itu udah nggak kepake lagi. Gitu, jadi fokusnya ke Kampung 4. Untuk pemula 7 sampai 8 jam. 7 sampai 8 jam. Iya. Nah, ini Bang yang disebut ya? Iya betul, ini Kampung 4. Kampung 4, desa tertinggi di Sumsel. Kebetulan ini kan rumah sebenarnya sih ini rumah dinas pekerja PTPN 7 untuk pemetik teh, perawat teh, begitu. Jadi mayoritas 100% di sini adalah orang Jawa semua. Oh, nah, tetapi ada orang lokal. Orang lokal justru di Kampung 4 ini tahun 92 dibangunnya, tempat pembibitan teh tahun 92 itu. Jadi kebanyakan memang orang Jawa semua yang ngurusin. Begitu. Pegawai sih masih sebenarnya rumah dinas begitu, Pak. Iya, iya. Nah, tapi di kaki Gunung Dempo ada orang lokalnya nggak, Bang? Orang lokalnya banyak. Oh, banyak. Iya. Oke. Ada. Apa? Mereka satu suku atau suku yang berbeda daripada Satu suku. Kalau mayoritas kalau di Gunung Dempo, di pegunungan Gunung Dempo itu mayoritas ya 90% Jawa, pegawai PTPN. Ya, ya. Nah, untuk lokal sendiri itu di bawah semua. Ada namanya di desa-desa yang di bawah kaki gunung semua, enggak di pegunungannya gitu. Nah,
suku Besmah namanya. Oke. Suku Besmah, ada juga suku Bumai, lebih tepatnya begitu, Pak. Saya agak gugup nih ngobrol sama Bapak. Masalahnya Nggak saya belum apa-apa, pernah santai aja. diwawancarain seperti ini. Anggap Ini. aja saya wisatawan kan. Iya, belum pernah seperti ini. Anggap aja saya wisatawan kan harus nanti nggak lulus itu apa sertifikasi Iya. guide-nya. Oke, ini Oh, ini rumah adat. rumah adat. Ya. Ya, betul. Apa? Rumah bagi. Rumah bagi. Oke. Nah, Bagi. bagi. Iya, ri. Iya, bagi. Orang sini nyebutnya rumah bagi. Logatnya Oke. seperti itu. Nah, ini tempatnya di mana? Lokasinya di mana rumah-rumah adat ini? Rumah adat ini tersebar sih, lebih banyak di desa, saya lupa nama desanya. Tapi di pagar alam. Iya betul, pagar alam. Tersebar sih sebenarnya, Pak. Yang ini yang di foto ini saya lupa, rumah bagi ini. Ada satu desa, ada berapa? Satu desa, ya. Pelangkenidai lebih. Ada desa Pelangkenidai kemarin ikut lomba menjadi desa terbaik se-Indonesia kalau nggak salah ikut. Jadi situ masih kental sekali adatnya, gitu. Rumah baginya masih banyak, masih ada beberapa yang masih terawat. Khususnya yang masih ada motif-motif gitu, Pak, motif-motif seperti itu. Saya kurang begitu memahami ya untuk. Nah, mereka satu suku ini orang manusia ini ya. Iya betul, sukunya ya suku Besmah, Pasumah. Pasumah. Iya. Oke. Nah, suku Besemah lebih tepatnya. Besemah. Iya. Nah, mereka agamanya apa? Agama mayoritas Muslim, Pak. Muslim. Tetapi apakah masih ada agama lokal? Praktek tradisi agama lokal atau tradisi budaya masih ada? Setahu saya kalau untuk agama lokal itu nggak ada ya, Pak. Tradisi masih ada. Kalau untuk tradisi masih ada, seperti tradisi yang umum yang terkenal itu ada pantauan. Apa ya, itu? Pantauan itu kalau misalkan ada hajatan begitu, ada pernikahan, terus ada tamu dari luar desa itu. Sebentar jadi satu kampung itu bukan rumah yang hajatan aja yang masak, Pak. Yang masak itu satu kampung. Jadi setiap rumah itu masak semua. Nanti ada tamu. Pantauan itu artinya pantau, dipanggil. Harus panggil ke rumah. Pantau. Jadi setiap tamu yang datang, selain ke rumah yang punya hajat, nanti pas setelah dia dari rumah yang punya hajat itu, nanti dipantau sama tetangga-tetangganya, harus mampir gitu. Mantau, sini. Jadi masuk ke rumah yang tetangga satu desa itu harus makan. Sediain makan. Masuk ke rumah A makan, masuk ke rumah B makan, seperti itu, Pak. Nah, kalau untuk budaya yang muda-mudinya, anak muda ini ada namanya begare. Begare ini budaya pas hajatan juga, tapi untuk muda-mudinya. Jadi muda-mudinya itu malam sebelum hari H hajatan itu berkumpul, bikin kue, bikin dekorasi buat hajatan gitu, kenalan, ngobrol, cari teman, beruntung kalau dapat jodoh begitu. Itu namanya begare. Ajang cari jodoh lah bisa. Ajang cari jodoh. Nah, ini juga rumah adat ya, yang sama. Iya betul. Oke. Ini di daerah Tegurwangi kalau nggak salah yang ini. Oke. Rumah bagi. Nah, ini juga sama, Bang? Iya sama. Kelihatan dari motif itu ada lingkaran, itu khas banget rumah bagi. Yang tengah itu, Pak. Ya, ini ya. Saya lupa nama motifnya apa gitu. Yang ini kan ya? Iya, begitu. Okay. Sama kayak rumah-rumah adat daerah lain. Rumah ini dibangunnya nggak pakai paku.
ya asap gitu, pakai kayu semua detail. Gitu, Nah, Pak. sampai sekarang masih ada yang membangun rumah Bari ini. Nggak ada lagi, udah tidak ada lagi. Oke. Sudah tidak ada lagi. Tapi Sudah masih banyak ya? banyak sekali juga enggak. Hmm, nggak terlalu, paling masih bisa dihitung nggak, Pak? Bisa dihitung nggak? Kalau Oke. banyak sekali juga enggak. Saya ke selanjutnya ya. Ini, sebentar. Bisa kelihatan kan? Iya, kelihatan. Oke. Ya, itu Megalitum Tegur Wangi, Dolmen kalau Oke. saya ini. Sampai sekarang masih ada megalitik ini? Masih. Alhamdulillah kalau untuk megalitikum dari pemerintah kan dijaga banget, Pak. Ya. Nah, kebetulan ini bukan yang paling sih, salah satu dari yang paling terjaga bentuknya, ya ini yang di Tegerwangi, dari sekian banyak megalitikum. Kebetulan megalitikum ini kan tersebar sekali dari Kabupaten Lahat, di Sumatera Selatan khususnya. Oh. Iya, megalitum banyak sekali. Saya sampai nggak hafal-hafal nama-namanya kalau lagi ikut nge-guide teman-teman ke megalitum. Ada yang bentuk, ada rumah batu juga, ada bentuknya orang dililit ular, macam-macam bentuknya. Kebetulan ini salah satu yang bentuknya masih terjaga sekali. Oh, memang banyak sekali ya lokasinya. Ya, kebetulan sudah masuk UNESCO peninggalan budaya ya kita. Banyak sekali tersebar nih. Nah kalau ini di lokasi yang sama. Ini kubur batu. Ada yang ngomong kubur batu, ada yang bilang rumah batu. Ya, di lokasi yang sama di Teguruang. Situ ada sekitar 2 rumah batu dan tadi yang megalitik yang bentuk orang bawa. Ini rumah batu di lokasi yang sama. Oke. Rumah batu rata-rata bentuknya seperti ini semua, Pak. Oh, bukan kubur batu ya dia ya? Kayak ada yang bilang kubur batu, ada yang bilang juga rumah batu begitu. Jadi masih simpang siur untuk, kalau saya sih masih simpang siur buat ngepastiinnya ini rumah batu atau kubur batu. Kalau kubur batu berarti kan kuburan gitu kalau saya terjemahinnya gitu kan. Berarti ada sesuatu yang dikubur di sana dan ditinggalkan di sana. Iya. Nah, ini. Ya, silakan. Ya, gimana? Nah, ini juga ini kayaknya ada yang ini di lokasinya di pagar alam semua. Rata-rata seperti dia nggak terpusat di satu tempat, tapi tersebar gitu. Oke. Nah, ini Gunung Dempo ini. Betul, itu Gunung Dempo. Oke. Nah, sejarah Tanimaro ya. Gimana, Pak? Kalau kita ke pagar alam, kita mau keliling ke megalitikum itu 1 hari cukup? 1 hari cukup, tapi nggak seluruh yang kena. Oh, masih banyak berarti ya? Masih banyak sekali. Ada yang bisa kita hiking dulu. Pokoknya kalau mau ke pagar alam ini mulai dari masuk Kabupaten Lahat sampai ke pagar alam itu kita udah bisa nemuin megalitikum dan rumah-rumah batu gitu, Pak. Wow. Banyak ya, berarti ya. Kalau yang di Kabupaten Lahat itu juga bentuk-bentuknya, ukirannya, bentuk-bentuk batunya juga sangat eksotis semua. Nah, Bang, pernah dengar nggak usia megalitikum ini berapa ribu atau ratus ribu tahun atau juta tahun? Belum. Saya belum bisa mastiin berapa tahun gitu, belum pernah dengar. Ya, saya datang ke sana. Ada sih teman yang bisa ngejelasin semua tentang megalitikum. Kebetulan dia dipercaya sebagai yang megang untuk meneliti megalitikum gitu, Pak. Oh, wow. Iya, kebetulan dia guide kita juga. Nanti boleh Bapak kalau untuk detail masalah megalitikum ngobrol sama dia. Boleh ya. Oke. Tapi ini juga PR buat Bang Oji supaya nanti saya sampai sana tahu bisa jelasin tentang megalitikum. Betul, Pak. Itu juga PR. Sampai sekarang saya pengen belajar sekali tentang megalitikum gitu kan.
Iya iya. Biasanya saya cuman ya standar baca di perpus tentang megalithicum itu apa, yang Iya. secara umumnya aja. Itu detailnya saya kurang kurang Oh. mengetahui. Nah, pagar alam ini berarti suhunya dingin, Bang, ya? Betul, persis lah kalau di Jawa Tengah itu ada Dieng kan, Pak, ya. Ada Dieng, ya ya ya. Iya, persis di Dieng di bawah kaki Gunung Prau gitu kan, di bawah pegunungan, persis kayak Dieng, Pak. Cuman Oh, cuman lebih luas lagi aja ininya. oke. Kalau kita ngelihat dari Gunung Dempo itu persis kayak di dalam mangkok. Oh, Iya, kayak di dalam mangkok. Padalarang itu benar-benar di tengah mangkok hutan. itu? Tengah Iya, hutan? di tengah hutan dikelilingin, bukit barisan, Aha. dan dijaga sama Gunung Dempo gitu. Wah, Benar-benar di tengah gitu. nah kalau mau ke pagar alam, ke Palembang dulu, Bang? Betul, bisa ke Palembang dulu, bisa ke Bengkulu. Bengkulu Iya, Bengkulu kalau dari Padalarang ke Bengkulu sekitar 5 jam. 5 jam. Ya, Kalau Palembang ke pagar alam? 6 sampai 7 jam. 6 sampai 7 jam. Berarti Iya, Bengkulu lebih tepat ya? lebih lebih hemat 1 jam lah kalau lewat Bengkulu gitu. Wow Cuma wow. sekarang, Padalarang udah ada pesawat, Pak, udah bisa langsung ke sini. Oh, Dari Palembang ke Padalarang, tapi transit dulu Palembang masuk ke Padalarang, oh, oke oke. udah bisa. Wow wow. Nah, kita harus ketemu di pagar alam, Bang. Aduh, saya tunggu dulu, Pak. Siap. Terima kasih, oke. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Iya, dadah. Assalamualaikum.